Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Agung Discovery Residence Bintaro yang dimuliakan Allah. Hari ini bagaimana, bahagia atau tidak? Senang atau tidak? Bahagia dan senang kenapa? Pengajian. Ya Allah, ini luar biasa ya. Begitu ditanya bahagia dan senang kenapa? Pengajian. Ya Allah. Kira-kira bahagia pengajian apa bahagia jalan-jalan? Apa bahagia jalan-jalan sambil pengajian? Alhamdulillah. Jadi manusia itu kalau sudah kalimatnya itu selalu alhamdulillah, apapun itu, maka itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri. Makanya di dalam Islam itu disunnahkan orang dalam kondisi apapun alhamdulillah. Kalau dalam kondisi dia segala apa yang diharapkan diinginkan tercapai, maka kalimatnya alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan segala kebaikan terlaksana. Tapi kalau ada sesuatu mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, juga sama, kalimatnya juga alhamdulillah, tapi diganti alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah apapun yang terjadi. Ya, gitu. Kira-kira kalau ibu-ibu yang di sini lebih banyak alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat apa lebih banyak alhamdulillah ala kulli hal? Hah? Kira-kira banyak yang mana? Ya. Mau ngomong ala kulli hal kok kayaknya nggak enak. Kalau mau ngomong binikmatihi tatimmus sholihat kok kayaknya ada banyak yang bikin hati agak kurang enak, gitu ya. Tapi apapun itu, ada satu rahasia yang bisa membuat kita tetap bahagia. Apa dia? Bersandar pada Allah. Saya bersyukur sekali ini tidak ada yang bersandar di pengajian ini, ya. Karena hanya boleh bersandar pada Allah, tidak boleh bersandar pada ya. Karena bersandar pada Allah itu bersandar pada zat yang memiliki segalanya, bersandar pada zat yang maha kuasa. Nah, ini penting buat kita, karena di dalam Islam yang bisa mendatangkan kebahagiaan ketika orang itu bersandar pada Allah. Makanya Nabi SAW menyampaikan, laisal ghina an kathratil mal. Sebenarnya kaya itu bukan perkara dia banyak uang, walakinnal ghina ghinan nafas. Akan tetapi yang namanya kaya itu adalah ketika hatinya kaya. Jadi kalau mau kita artikan sekarang, yang kalimat kaya kita ganti dengan bahagia. Sesungguhnya bahagia bukan hanya sekedar karena banyaknya harta, tapi bahagia adalah bahagianya hati. Nah, gimana hati bisa bahagia? Hati bisa bahagia kalau dia mampu menyandarkan semuanya kepada Allah. Ya. Mampu untuk dia serahkan segalanya kepada Allah. Ya. Karena dalam hidup manusia itu pasti akan mendapatkan ujian. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Bahwa niscaya kalian pasti akan aku uji. Diuji dengan kurang, sakit, hilang, ya, apalagi di ujian-ujian manusia, ya.
Di sini ada yang belum pernah diuji seumur hidup? Hah? Sudah ya? Diuji terus. Ujian terdekat kapan? Barusan tadi. Barusan Ustadz mau berangkat ke sini hujan. Bawa motor kecipratan. Nah, itu hujan. Ya, tuh ya. Ujian manusia nggak akan berhenti. Kapan ujian manusia berhenti? Kalau sudah meninggal dunia, itu baru berhenti. Ujian tidak akan pernah berhenti. Tetapi ternyata di antara ujian itu ada yang menjadi sebab kebahagiaan. Loh, ada ujian jadi sebab kebahagiaan. Mereka yang berbahagia kalau yang punya hati kaya. Hati kaya ini syaratnya bersandar pada Allah. Jadi ada kalanya sesuatu itu menurut manusia biasa itu bikin dia sedih, tetapi karena mampu bersandar pada Allah justru menjadikan ini kebahagiaan, sumber kebahagiaan. Ya. Sahabat Ali menyampaikan begini, radhiyallahu anhu, kalau doaku itu dikabulkan, aku bahagia. Tapi kalau ada doaku yang kurasa tidak dikabulkan, aku jauh lebih bahagia. Wah, tuh, bingung kita mau menafsirkannya kalau kita tidak pakai iman. Ya. Karena kita biasanya kalau doa dikabulkan bahagia, bahagia doa dikabulkan. Doa nggak dikabulkan sedih, gitu. Itu umumnya begitu. Ya. Bahkan kadang-kadang ada yang ketika doa itu ngancem, ya Allah ini udah 3 kali nih doa nih ya Allah ya. Ya Allah ini udah 3 kali, jangan sampai enggak yang ini ya Allah. Atau kadang-kadang dia menjadi yang seolah paling tahu. Waktu doa mengintervensi, ya Allah yang terbaik ini ya Allah, kalau yang lain enggak. Ini kenapa dia mengintervensi, maksa. Makanya doa itu nggak dikabulkan kalau ada unsur maksa. Doa nggak dikabulkan kalau ada unsur putus asa. Saya udah 3 kali ya Allah, saya nggak mau kalau yang keempat lagi nggak mau. itu kebanyakan manusia tuh begitu. Nah, kalau sahabat Ali tadi itu, kalau aku dikabulkan bahagia, kalau tidak dikabulkan lebih bahagia. Begitu ditanya kenapa? Sebab kalau aku dikabulkan maka permintaanku diberi. Tapi kalau tidak dikabulkan maka permintaanku diganti yang lebih baik. Wah, tuh pada amin semuanya. Tuh. Mesti banyak doa yang gak dikabulin. Ya wajar. Sebab kita hidup itu bukan hanya sekedar karena kemauan kita. Kalau semua karena kemauan kita dan harus dikabulkan atau direalisasikan, hancur dunia ini, Bu. Ya, hancur dunia ini. Tapi Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Bijaksana, itu yang mampu untuk bisa memberikan yang terbaik pada hambanya, karena Allah lah yang Maha Mampu, itu yang meng-create semuanya, mengatur semuanya. Ya, nah, tinggal kita bagaimana pada bersandar pada Allah ini perlu untuk menjadi acuan hidup. Ya. Makanya kita itu kan ketika keluar rumah diminta untuk mengucap Bismillah. Ya, kalau mau ditambahkan lagi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Tuh kalau udah begitu itu kita itu ya, Nabi menyampaikan orang yang ketika keluar rumah dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dia dicukupkan, dia dijaga, dia diberi petunjuk, dia dilindungi. Coba bayangin tuh, langsung dari Allah. Ya, cuman kadang-kadang kita lupa. Kalau handphone nggak lupa, kalau doa lupa, kalau handphone lupa balik lagi. Kalau doa lupa lewat. Nah. Padahal bawa handphone nggak ada jaminan diberi petunjuk, dijaga Allah, dilindungi, nggak ada. Tapi kalau ini ketinggalan, balik. Begitu doa lupa, lewat.
lupa ya, udahlah biarin. Ini padahal itu mendatangkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Agung Discovery Residence yang dimuliakan Allah. Kita itu kalau melihat manusia-manusia mulia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para Nabi alaihi musallam, para sahabat radhiyallahu anhum, itu di antara takdir mereka yang berbeda-beda tapi mereka tetap bahagia. Ya, kalau kita sekarang agak enggak gitu. Yang punya duit sama yang enggak punya duit bahagia mana? Ya. Ini kelihatan nih, wajah-wajahnya kelihatan. Yang sehat sama yang sakit bahagia mana? Ya. Yang punya utang sama yang nggak punya utang bahagia mana? Yang punya utang sama yang ngutangin bahagia mana? Ini fasih ya, hafal. Dulu di zaman para sahabat itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan, karena yang membuat mereka bahagia itu bukan dunia, bukan perkara punya uang nggak punya uang, bukan perkara punya jabatan nggak punya jabatan, bukan perkara sehat atau sakit, karena mereka semua bahagia sebab bersandar hanya pada Allah. Ya, bersandar hanya pada Allah. Itu yang ada di antara para sahabat begitu. Mau yang tinggal di masjid sebab mereka mendedikasikan diri hanya untuk belajar, sehingga mereka disebut ahlus suffah. Yang makan itu menggantungkan dari pemberian sahabat yang lain. Senyum. Ketemu dengan orang yang kaya raya, memiliki harta triliunan, senyum. Sama-sama senyum. Begitu nanti sholat, nggak ada tuh lirik-lirikan. Kamu kan saya yang kasih makan. Nggak begitu. Terus nggak ada yang colek-colek, Pak boleh minta makannya, nggak ada begitu, nggak ada, semua sama. Seolah mereka itu menganggap bahwa dunia itu hanya sekedar peran dari sandiwara dunia. Ya kamu dikasih kaya, kaya, saya dikasih miskin, miskin, nggak apa-apa, tapi kami tetap bahagia dengan kekayaan, kami tetap bahagia dengan kemiskinan. Sebab bukan itu yang menjadi acuan. Coba bayangkan Bu, dulu para sahabat itu bisa menempatkan diri pada posisinya, yang nggak ditanya di kubur, nggak dipusingin. Nah orang sekarang ini banyak yang nggak jadi pertanyaan kubur, dipusingin. Ngelihat rumah masih ngontrak terus, aduh rasa hati tuh kayaknya minder. Padahal nanti di kubur kira-kira ada nggak pertanyaan, kenapa kamu sampai mati masih ngontrak terus, ada nggak pertanyaan itu? Ada apa nggak pertanyaan itu? Nggak ada. Ya, punya kendaraan butut terus ngeliat yang lain udah pada baru semua, minder. Padahal nanti ada nggak pertanyaan dalam kubur itu, kenapa kamu sampai mati kok kendaraan nggak ganti-ganti, yang itu aja, ada yang begitu? Nggak ada pertanyaan itu. Tapi coba kita lihat, banyak dari kita ini yang memusingkan hal-hal yang tidak menjadi pertanyaan kubur. Nah yang jadi pertanyaan kubur kadang-kadang lewat begitu aja. Nah ini masalah gitu loh ya, ini masalah. Tolong kita fokus pada sesuatu yang akan menjadi pertanyaan kubur. Ini enggak ya, yang enggak menjadi pertanyaan kubur tuh aduh pusing, cemberut. Tanya sama suami, ngapain mah? Enggak. Kenapa? Enggak. Kok enggak? Ya enggak. Itu yang lain udah pada jilbab baru. Saya masih begini. Nah, kira-kira jilbab lama jilbab baru jadi pertanyaan nggak dikubur? Kalau nggak pakai jilbab, nah itu. Ya, jadi kita ini tolong pusingnya itu harus pada sesuatu yang nanti itu bisa menjadi acuan dikubur gitu. Kalau enggak ya enggak. Makanya para sahabat dulu mah nggak ada, ya, yang nggak punya ketemu yang punya santai, nggak ada bikin minder, nggak ada. Sebab apa? Sebab yang nggak punya pun sadar, ya, bukan itu pertanyaannya. Ya, kenapa kamu sampai mati gaji masih di bawah UMR aja? Nggak ada pertanyaan itu, ya, nggak ada.
Atau sebaliknya, kenapa kok kamu terlalu banyak duit? Juga nggak ada. Ya. Jadi yang tidak menjadi pertanyaan tidak dipusingkan. Bahkan kadang-kadang ada momen-momen kita itu akan merasakan kebahagiaan di saat yang akan dipertanggungjawabkan itu sedikit. Gitu. Ya. Nanti ada momennya itu, yang hidupnya susah di dunia. Ya. Udah lahir di pengungsian, ya, habis itu hidup pas-pasan terus, ya, ekonominya susah, begitu dihisap cuma 2 lembar, nggak ada lagi, ya, ditanya ada lagi, nggak ada ya Rob, duit kurang terus waktu di dunia, ya, nggak pernah punya, yang lain mah masih ada dompet, ya, walaupun nggak ada isi, saya dompetnya aja nggak ada, gitu. Ya, wah itu memang di dunia itu berat, susah. Tapi begitu nanti di yaumul hisab, ya udah cuman sekelebat aja, dah langsung jalan. Wah, itu. Ntar orang-orang yang di dunia seolah memiliki banyak gitu ya, dia cuman permisi duluan. Ya, masuk surga duluan. Walaupun bukan berarti kalau begitu saya miskin aja dong, bukan. Tapi kita itu bagaimana apa yang ada di dunia ini difikirnya bukan hanya sekedar sebatas materinya, tapi kita berpikir bagaimana ini menjadi peringan ketika nanti kita pindah ke alam berikutnya. Ya, makanya penting buat kita itu untuk selalu menyandarkannya semua kepada Allah. Kita punya, kita bersandar pada Allah. Kita nggak punya, kita bersandar pada Allah. Kita sakit, kita bersandar pada Allah. Kita sehat, kita bersandar pada Allah. Coba saya tanya di sini, kira-kira ibu-ibu doa itu lebih khusyuk kalau lagi sehat apa sakit? Hah? Lebih khusyuk gitu, lebih mohon kepada Allah kalau lagi sehat apa lagi sakit? Ya. Kalau lagi sakit tuh ya Allah, wah gitu ya Allahnya tuh sampai. Kalau lagi sehat, biasa. Berarti tadi itu manusia itu ada rasa ketika dia lemah, maka dia akan lebih bersandar pada Allahnya dibanding kalau dia lagi punya sesuatu. Gitu. Ya. Kalau lagi sakit tuh doanya, wah. Terus kalau lagi anak mau ujian besok doanya, wah. Terus lagi apa lagi misalkan? Yang bikin kita doa itu kalau, ya, doa pesawat, naik pesawat, pesawatnya nggak ada masalah, ya doanya ya biasa aja. Tapi begitu tiba-tiba pilotnya ngomong, para penumpang sekalian, saya sebagai pilot tidak yakin kita bisa selamat mendarat. Wah, aduh itu kebayang itu doanya, ya. Wah langsung semuanya ya Allah, apalagi gitu, ya, tuh, ya. Artinya apa? Kita itu dihantarkan ketika kita itu ketika kita merasa di titik paling lemah, kita itu bersandar pada Allahnya makin kuat, dibanding ketika kita merasa mampu. Ketika kita merasa mampu, Allah itu seolah menjadi syarat aja. Ya, Allah seolah menjadi syarat, tapi tidak menjadi sesuatu yang meresap di hati, tidak mendatangkan kekhusyuan. Disitulah bedanya sebenarnya orang yang mulia dan tidak mulia di mata Allah. Orang yang mulia di mata Allah itu ketika dia menempatkan dirinya pada titik terlemahnya sebagai manusia, sebagai hamba. Makanya kenapa para nabi itu paling sering diuji, sebab ketika diuji itu merasa paling lemah, paling tidak mampu, paling tidak bisa, sehingga langsung mengangkat tangannya ke atas dan mengatakan, ya Allah. Di saat itu dia menjadi paling mulia. Tetesan air mata itu yang akan meredakan siksa neraka. Segala kesulitan itu yang akan menghapus dosa. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Agung Discovery Residence yang dimuliakan Allah. Makanya apapun yang urusannya itu menyandarkan diri pada Allah, tidaklah menghasilkan kecuali pujian dari Allah, dan tidaklah menghasilkan kecuali pertolongan dari Allah. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam.
ketika mau dilempar ke api. Nabi Ibrahim kala itu hanya mengucap kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Apa yang terjadi? Api diminta oleh Allah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api dingin, jadi dingin dan selamatkan Ibrahim. Betul. Mana ada api yang bisa dingin? Ya, kalau secara teori namanya api pasti akan membuat apa yang dimasukkan ke dalamnya gosong. Ini Nabi Ibrahim dingin, api dingin. Makanya ibu-ibu besok kalau lagi masak, coba hasbunallah wa ni'mal wakil, tambahin ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Tempelin itu tangan. Yakin saya? Itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil yang diucapkan Nabi Ibrahim bisa membuat api jadi dingin dan menjadi penolong, sedangkan kita sudah ngucap hasbunallah kebakar juga. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bersandarnya ini. Tadi sudah saya sampaikan, doa kita di saat kita itu lagi susah beda dengan doa kita di saat kita lagi senang. Ya enggak? Rasa hati. Ya. Doa seseorang ketika minta supaya sembuh dari penyakit yang mematikan, dengan doa minta sembuh dari pilek. Beda nggak kira-kira? Beda. Divonis dokter 3 hari lagi meninggal, ya. Sama baru 2 jam yang lalu hidung meler. Doanya beda nggak? Beda. Iya kan? Beda doanya. Ini kalau yang sudah divonis dokter, ya Allah kalau memang usia hamba. Wah begitulah pokoknya. Yang nggak puitis jadi puitis. Ya. Pokoknya minta terus doanya sampai wala. Ya, kalau yang cuman meler aja ya kadang-kadang minum obat aja bismillah lupa. Ya. Nah. Bismillah aja lupa. Kenapa? Karena tadi, dan itu yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah itu bukan perkara sekedar doa yang diucap gitu loh. Tetapi suasana jiwanya, keimanannya. Makanya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil yang diucap itu bisa membuat api dingin. Ya, kalimat la tahzan innallaha ma'ana yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika hijrah beliau di Goa Thur, masuk goa yang cuman cukup 1 orang sebenarnya, ini dimasukin 2 orang dengan Abu Bakar. Di depannya itu orang kafir Quraisy sudah dengan pedangnya itu memasukkan pedang itu ke dalam goa sehingga kalau ketebas langsung, karena goanya itu hanya tumpukan batu. Ya, kala itu Abu Bakar sudah gemeter nih, gimana ya Rasul, gimana? Kenapa wahai Abu Bakar? Gimana kenapa ya Rasul? Ini kalau mereka lihat ke arah kaki kita aja, ke arah bawah aja, dia jumpa kaki kita. Nggak usah kita mau bagaimana, sebab kita tekuk udah nggak bisa. Ini musuh sudah di depan kita. Lihat dia ke bawah, jumpa kaki kita, sekali tebas, habis kita. Kalau saya meninggal nggak apa-apa ya Rasul, tapi ini engkau. Siapa yang melanjutkan dakwah ini? Kalimat Nabi bukan doa. Kalimat Nabi juga bukan apa. Kalimat Nabi hanya menguatkan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita. Kalimat innallaha ma'ana, Allah bersama kita, itu membuat musuh tuh nggak bisa ngelihat. Musuh nggak bisa ngelihat. Gitu. Maka jangan heran dulu bangsa kita itu bisa mengusir penjajah dengan bambu runcing kan. Kita dengar ceritanya begitu. Kita nggak tahu cerita di balik itu apa yang dilakukan oleh para pejuang itu. Ya. Mungkin dengan bambu runcingnya itu udah dari rumah tuh hasbunallah wa ni'mal wakilnya itu udah luar biasa. Ya. Wah, itu yang akhirnya tiba-tiba bisa meluncur menjadi roket mungkin, ya, bisa apa segala macam. Sebab pertolongan Allah akan hadir ketika orang itu ada pada puncak kepasrahan kepada Allah. Bersandarnya maksimal, maka yang hadir kebahagiaan, ketenangan dari Allah. Makanya nggak ada para nabi kok, aduh gimana ini, nggak ada.
ya, Nabi Musa ketika di hadapannya Laut Merah, di belakang Firaun. Ya, Bani Israel kala itu protes sama Nabi Musa. Musa, gimana ini? Kalau tahu begini mending kami tetap aja ada di Mesir, nggak usah ikut kamu. Ini Firaun udah di belakang itu, terus di depan kita laut, kita nggak punya kapal, mau bagaimana? Nabi Musa juga tidak ikut panik, nggak. Saya juga bingung, ini harus bagaimana? Nggak ada begitu, nggak ada. Nabi Musa hanya diam dan terus banyak berzikir saja kepada Allah, memasrahkan semuanya kepada Allah. Nah, berhusnuzon, Allah pasti akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Nah itu tuh. Bersandar itu termasuk diantaranya begitu. Berhusnuzon kepada Allah dan meyakini betul Allah akan memberikan pertolongannya di waktu yang tepat. Nggak maju sedetik, nggak mundur sedetik. Walaupun sifat manusia ini al-ajalah, sifat manusia ini terburu-buru. Ya, mintanya sekarang. Dulu Bani Israel juga begitu. Kalau memang ada pertolongan sekarang aja Musa. Nabi Musa hanya diam itu kan, husnuzon kepada Allah dan Allah akan memberikan pertolongan. Betul, begitu Firaun sudah mendekat, Laut Merah kebelah gitu. Akhirnya bisa jalan kan? Nggak bisa jalan. Tapi mungkin yang paling belakang dari Bani Israel, ya udah dekat gitu kan. Karena pasukannya Firaun ngikut juga di belakang. Ya mungkin kalau dia tidak memandang dengan iman, nggak ada. Tapi kalau husnuzon, apapun itu pasti akan terbaik. Betul. Begitu sudah sampai di daratan semua, pasukan Firaun semua ada di tengah lautan, ditutup laut. Nah itulah dia. Tapi kadang-kadang kita ini yang kurang husnuzon kepada Allah. Kalau sudah lagi ada yang sulit gitu, kayaknya tadi yang saya bilang tuh, kalau doa mintanya cepat-cepat. Ya Allah kalau bisa secepatnya, Allah jangan besok-besok. Gitu. Ini nih husnuzon yang kurang kepada Allah. Jadi yang penting itu diantara bersandar kepada Allah, ya kalau kita ingin melatih bagaimana kita senantiasa mampu menyandarkan segala perkara ini kepada Allah, husnuzon pada Allah. Ya. Nggak usah dicari yang macam-macam ABC-nya, nggak ada. Udah ada keyakinan aja dalam hati bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Yang terbaik, ya. Nggak usah ngelihat orang. Ini kadang-kadang yang bikin kita itu terburu-buru sebab kita membandingkan kita dengan orang gitu. Aduh, anak dia nih, anaknya temen nih udah pinter banget ya, udah selesai kuliahnya, anak saya masih SD. Lah memang dia masih SD, udah SD suruh cepat-cepat selesai kuliah gitu loh. Ya enggak? Kadang-kadang manusia modern ini dibuat pusing karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain, sehingga nggak ada kebahagiaan. Pagi-pagi bangun masih sehat, begitu buka handphone ngelihat status orang, tensi naik. Ya. Kenapa? Tadi nggak ada husnuzonnya kepada Allah. Sudahlah, dia lakukan ikhtiar terbaik, dia sandarkan kepada Allah, lalu dia berhusnuzon. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Harmoni Indonesia di Garuda TV dimanapun Anda berada, insya Allah setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Agung Discovery Residence. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat dari jawaban-jawaban pertanyaan ini. Baik, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Ustadz. Izin bertanya, bersandar kepada Allah, terutama pengalaman saya Ustadz. Terkadang kita sudah merasa berdoa panjang lebar gitu Ustadz ya, lebih panjang dari daftar belanja saya Ustadz. Oh ya. Kita sudah berusaha bersujud di sepertiga malam Ustadz, tapi terkadang merasa pertanyaan kita, doa kita tuh merasa masih centang satu Ustadz. Terkadang Allah lebih memberikan kekuatan kepada kita Ustadz ya. Nah pertanyaan saya, apakah ketenangan dan kekuatan hati kita itu merupakan salah satu terkabulnya doa? Karena terkadang masalah itu tidak hilang, tapi kita lebih merasa kuat dan tenang menghadapi itu. Bahkan ada ujian yang lebih dari itu, kita lebih
tenang menghadapinya. Ya. Begitu Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya ya. Ini gimana Ustadz? Saya udah doa, saya udah sujud, saya udah minta, tapi kok saya rasa masih centang satu. Ya, ini kira-kira bagaimana ya Ustadz ya? Tapi bersamaan dengan itu mungkin karena sudah terlalu sering doa jadi kuat sendiri gitu. Ya, contoh ya Allah, bikin suami saya orangnya jadi sabar, jadi sabar, jadi sabar. Nggak sabar-sabar suami. Ya. Kok ketawa? Ya misalnya, ya suaminya pokoknya nggak pernah. Lama-lama kita sendiri yang kuat dengan suami yang tidak sabar itu ya. Gitu. Apakah itu jawaban dari doa? Nah begini, memang tadi kembali kepada prinsip husnuzon. Ya. Prinsip kita berbaik sangka pada Allah. Dan prinsip bahwa Allah itu maha mengetahui kebutuhan hambanya. Sehingga terkadang apa yang kita doakan itu seolah yang kita minta tidak terrealisasi. Tapi Allah beri yang lebih. Gitu. Allah beri yang lebih. Ada seorang begini doa, ya Allah hamba minta mobil baru, hamba minta mobil baru. Nggak dikasih. Lama-lama, ya Allah ya sudah ini juga yang lama enak. Begitu. Ya. Kira-kira dia dapat nggak? Dapat apa dari doanya? Dibikin untuk bisa bersyukur dengan apa yang dia punya. Itu jawaban dari Allah dan itu dikabulkannya doa. Dan Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang disampaikan tadi oleh sahabat Ali, kalau tidak dikabulkan lebih bahagia. Sebab apa yang diminta seolah tidak di ACC tapi Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah yang membuat lebih bahagia itu sebab penggantinya itu Allah beri. Kalau sudah diganti dan diberikan pengganti oleh Allah, berarti Allah itu cinta banget sama kita. Ya, sehingga Allah tidak mau memberikan sesuatu yang membahayakan kita. Sama ada seorang ibu yang sedang anaknya sakit flu meler, terus datang ke toko, ngelihat box es krim. Kira-kira anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun, walaupun dia lagi menggigil ingus meler, kira-kira ngelihat es krim minta enggak? Minta. Saking maunya dia enggak dikasih sama ibunya, ngasih enggak? Nangis itu anaknya, kira-kira ibunya mau ngasih enggak? Kalau ibunya yang enggak bener, ya udah enggak apa-apa lah nih, ambil aja semuanya. Mau yang mana? Mau 10? Masuk ICU. Misalkan contoh ya. Tapi kalau ibu yang baik enggak, anak mungkin dalam pandangannya apa? Ibunya, padahal ibunya belanja banyak, dia cuma minta es krim 2, enggak dikasih. Mungkin tafsiran anak apa? Ibunya pelit, ibunya enggak sayang, ibunya enggak tahu diri, ibunya macam-macam lah, nangis dia, makanya mukul-mukulin ibunya enggak akan. Nah itu kadang-kadang kita dalam keimanan, secara fisik kita dewasa, tapi dalam keimanan kita anak-anak. Sehingga ketika Allah kasih sesuatu, Allah tahan sesuatu, Allah ganti sesuatu, kita tidak cepat gitu untuk bisa memahami. Nah itu yang perlu untuk kita latih. Ya, maka ketika ada doa yang tidak dikabul, cepat kita harus langsung husnuzon tuh kepada Allah. Apa yang Allah gantikan, apa yang Allah beri. Karena pada prinsipnya Allah tidak akan tidak kabulkan. Kan ud'uni astajib lakum, kan begitu. Minta kepadaku maka kamu akan aku beri. Berarti pasti akan dikabulkan. Hanya pengabulan doa itu tidak harus selalu sesuai dengan apa yang diucap di lisan. Tapi pengabulan doa itu ada yang jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar itu apa? Tadi modelnya, kita dididik menjadi orang yang lebih baik. Itu yang lebih besar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan begini, la yahummuni ijabatud du'a. Sebenarnya buat saya itu nggak terlalu penting doa saya itu dikabul atau tidak dikabul. Ini luar biasa tuh kalimatnya tuh. Saya tuh nggak penting, saya ketika berdoa dikabul apa nggak dikabul, itu saya nggak penting. Yang lebih penting buat saya itu masih dikasih taufik, masih diberikan kesempatan untuk berdoa. Sebab ketika saya berdoa itu jauh lebih membuat saya bahagia dibanding hanya pengabulan doa. Berarti itu jauh lebih penting gitu. Ya, jauh lebih membuat beliau bahagia dan itu puncak cinta itu. Puncak cinta itu kan begitu. Ya. Ada seorang kakek nenek
ya, cucu mau datang. Ya, neneknya bilang, nanti datang bawain ketoprak ya. Cucunya datang lupa bawain ketoprak. Nih kalau kakek neneknya masih sehat. Terus cucunya bilang, dulu lupa nggak bawa tadi, ternyata begini-begini. Kata neneknya apa? Nggak apa-apa, yang penting kamu udah datang. Nah begitu. Sebab cinta. Udah lama kamu nggak datang, nenek udah kangen. Nah begitu. Ya, ada itunya, itu berarti puncak cinta. Kalau neneknya marah-marah, kalau gitu nggak usah datang aja. Kalau nggak datang bawa ketoprak, pulang aja. Tuh kira-kira nenek gimana tuh? Cuman ada di sinetron nenek begitu. Cuman ada di sinetron. Nggak ada nenek begitu, nenek tuh langsung nggak apa-apa, udah kamu datang aja ya Allah, udah macam-macam lah omongannya. Begitulah dia. Memang hakikatnya perjumpaan jauh lebih membahagiakan dibanding hanya permintaan, dan itu akan terjadi ketika orang sudah sampai pada puncak cinta. Nah kita juga begitu ya. Kita harus lihat, kalau dari pertanyaan tadi bagus, kita lihat kira-kira pemberian pengabulan doa ini apa. Oh ternyata saya dibuat lebih sabar. Oh ternyata saya dibuat lebih kuat. Oh ternyata saya dibuat lebih bersyukur. Yang saya minta memang tidak dikasih, tetapi Allah kasih yang jauh lebih baik dibanding apa yang saya minta. Nah itu yang luar biasa. Gitu ya? Baik. Pertanyaan berikutnya silakan. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ustadz dari Ciledug, izin bertanya. Silakan. Setiap manusia itu kan selalu dikasih ujian ya Ustadz ya. Selama masih hidup, setiap kita selalu bersandar, kita tawakal, selalu pasti dikasih ujian. Setiap hari itu ujian terus ya Ustadz. Yang saya mau tanyakan itu, ujian itu merupakan hukuman atas dosa kita atau karena kita mau diangkat derajatnya. Dan satu lagi Ustadz, kunci utama kita nih agar kita merasa cukup dan bahagia dengan ketetapan Allah, baik yang terlihat baik atau buruk di mata manusia. Itu aja Ustadz penjelasan. Makasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian. Kenapa ujian kita tidak pernah berhenti? Nah, karena memang namanya ujian itu akan terus ada sampai kita meninggal dunia. Nah, kalau kita bicara ujian, kalau yang ditanya ujian, apakah ujian ini adalah penggugur dosa ataupun naik derajat? Kalau udah ujian, itu berarti bagus sudah. Karena sebenarnya yang datang pada manusia itu namanya musibah. Dan musibah ini tergantung, bukan tergantung jenisnya, tapi tergantung menimpa pada siapa. Kalau musibah ini hadir pada manusia yang tidak pernah taat, senantiasa bermaksiat, maka musibah ini jadi azab. Jadi azab. Tapi kalau dia itu datang pada manusia yang kadang taat, kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat, maka musibah ini jadi peringatan agar dia kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau musibah ini hadir pada orang beriman, nah berarti dia ujian. Nah kalau tadi pertanyaannya, kalau ujian itu bagaimana? Oh berarti itu udah bagus. Sebab pasti hadir pada orang beriman. Kalau hadir pada orang beriman tidak ada lain kecuali baik. Ya. Kecuali baik itu ya kalau tidak menaikkan derajatnya, menggugurkan dosanya, itu pasti gitu. Kalau ibu-ibu punya anak, pihak sekolah telepon, Bu, semua anak, semua siswa besok pada ujian, anak ibu nggak usah ujian. Itu kira-kira seneng apa protes? Protes kan? Lulu, kenapa? Kok nggak boleh? Emang ada apa? Begitu tuh langsung. Bukan langsung, alhamdulillah, terima kasih. Nggak ada begitu. Kenapa kok protes? Karena tahu bahwa konsekuensi yang tidak diuji tidak naik kelas. Nah kita ada dalam hidup ketika nggak ada ujian langsung seneng. Alhamdulillah saya enggak. Ya padahal prinsipnya kalau dia nggak diuji nggak dapat momen untuk menaikkan derajatnya di mata Allah. Maka kenapa asyaddun nasi bala'an humul anbiya? Yang paling banyak diuji oleh Allah itu para nabi. Sebab memang para nabi derajatnya harus tinggi, maka harus sering diuji gitu. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Itu yang penting, ya.
Tadi yang berikutnya apa tadi? Yang Kunci utama Ustaz. kunci utama? Kita Bersandar. merasa cukup. Oh iya, merasa cukup. Qanaah ya berarti ya. Kita kalau mau qanaah itu kunci utamanya balik ke prinsip yang tadi, husnuzon. Betul-betul kita yakini apa yang Allah berikan itu yang terbaik ya. Setelah kita berikhtiar, maka insya Allah akan menghadirkan rasa cukup, rasa qanaah. Gak usah membanding-bandingkan dengan yang lain. Yang penting kita berikhtiar dengan semaksimal mungkin. Kok dia gak pernah pengajian, rezekinya lancar ya. Saya yang rajin pengajian, ya Allah syarat. Nah gitu. Apa urusannya antara pengajian dengan rezeki lancar dan tidak lancar? Sekarang saya tanya, mana lebih tinggi waktu itu jabatannya di mata manusia? Fir'aun apa Nabi Musa? Di mata manusia, Fir'aun apa Nabi Musa? Fir'aun raja. Kayak mana? Korun apa Nabi Musa? Pernah nggak Nabi Musa? Kok Korun kaya, saya enggak pernah. Ya. Kok Fir'aun punya jabatan tinggi, saya enggak pernah. Sebab tadi ya menyadari bahwa apa yang datang dari Allah itu yang terbaik dan yang menjadi orientasi bukan cuma sekedar duniawi tapi ukhrawi, akhiratnya itu yang penting ya. Makanya ngelihat sesuatu, ngelihat itu akhirat kita bagaimana ya. Terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela. Pak Ustadz izin bertanya. Seperti ini ya Pak Ustadz, bagaimana cara kita memperkuat keimanan agar bisa selalu bersandar kepada Allah? Itu yang pertama. Dan yang kedua ini apakah pasrah ataukah ikhlas ya Pak Ustadz? Ini bercermin ke diri saya sendiri. Jadi selama 7 tahun ini saya berjuang melawan penyakit. Alhamdulillah dikasih Allah, saya hadiah cancer di payudara. Sudah 7 tahun ini saya berjuang. Jadi saat ini saya di posisi yang sudah pasrah atau ikhlas ya Pak Ustadz. Jadi saya sudah berikhtiar, saya sudah berusaha. Jadi saya sekarang sudah, ya Allah, saya sudah berikhtiar dan berusaha, selebihnya saya serahkan kepadamu. Iya. Saya terima apapun yang Engkau berikan kepada hamba-hamba ikhlas. Ya itu Pak Ustadz. Jadi poinnya sekarang, apakah saya ini sudah di fase orang yang bersandar kepada Allah dengan keikhlasan dan kepasrahan saya. Seperti itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai penggugur dosa-dosa. Termasuk kita semua mungkin yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya ketika kita itu ada yang tidak mengenakkan, entah itu mungkin hati, tidak mengenakkan fisik ya, dari penyakit, dari kehilangan, dari kekurangan ya. Kita harus pahami memang itulah dia fitrah kita sebagai manusia. Bahwa kita akan menjalani kehidupan itu dengan ujian. Ya. Sehingga ketika ujian itu hadir, hadapi dia dengan husnuzon. Ibu, ada seorang nabi yang diuji dengan sakit. Bahkan penyakitnya itu sampai membuat beliau itu harus diasingkan sebab orang pada jijik dengan beliau. Tetapi kalimatnya selalu kalimat yang baik, husnuzon kepada Allah. Meyakini bahwa pertolongan itu akan senantiasa hadir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang ada momen nanti di akhirat orang itu berbahagia dengan ujian yang dia terima. Sebab ketika nanti di akhirat tiba-tiba ada informasi, Anda di neraka 10.000 tahun, ya Allah sedih. Tapi dulu pernah aku kasih sakit. Ya, engkau di neraka 10.000 tahun, tapi engkau pernah aku beri sakit, engkau sabar. Maka dapat remisi 9.000 tahun. Wah Allah, itu ternyata tinggal sisa berapa? 1.000, tinggal sisa 1.000. Mungkin orang itu bilang, ya Allah kalau bisa sakitnya dulu panjangin lagi nih. Biar sekalian habis. Nah orang yang di sebelah dengar, dapat remisi. Iya, gara-gara apa? Sakit. Ya Allah saya gak pernah sakit. Nah itu kan.
Ada momennya begitu. Jadi kita hadapi dunia ini, Ibu, supaya kita itu bisa aman dan nyaman, bahagia. Sandarkan semua pada Allah, gantungkan ini atau kaitkan ini dengan akhirat. Itu penting. 1 detik kenikmatan di alam kubur. Ini ada athar nih, nyebut begini. 1 detik kenikmatan di alam kubur. Lalu ditanya oleh Allah kepada hamba itu. Gimana? Apakah kamu ridho dengan ketetapanku? Selama engkau hidup di dunia yang semuanya isinya susah itu, hamba ini langsung menjawab, ridho ya Allah, ridho. Karena apa? Ternyata balasan yang kau berikan luar biasa. Baru 1 detik merasakan nikmatnya saja, itu sudah lupa semua susahnya hidup di dunia. Jadi begitu, nanti akan ada akhirnya. Semua yang susah ini akan ada akhirnya. Selama kehidupan dunia ini, kita jalani dengan penuh husnuzon kepada Allah, sandarkan semuanya kepada Allah, kaitkan dengan akhirat, maka ujungnya tidak ada lain kecuali kebahagiaan, gitu. Ya, kecuali kebahagiaan, gitu ya Bu ya. Baik, kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa dikuatkan untuk selalu bersandar kepada Sang Maha Kuat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hakiki di saat kita menyandarkan diri kita yang lemah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.